Ini tidak akan seperti biasanya. Kenapa? Saya tidak akan menunjukkan Anda bagaimana cara instalasi Laravel karena saya sudah menganggap Anda bisa. Kita akan langsung saja membahas tips untuk root. Jadi apa yang harus Anda ketahui tentang root sebenarnya banyak. Cuman maafkan saya jika misalnya tidak bisa membahas semuanya. Cuman yang paling penting saya akan ajarkan di sini. Oke. Pertama, jika misalnya kita pergi ke root web.php, Anda akan melihat tampilan pertama kali fresh application Laravel pasti seperti ini, ya kan? Nah, cuman jika misalnya Anda telah pernah mengikuti tutorial saya di belajar Laravel 7 dari awal, harusnya Anda familiar dengan root yang memasukkan controllernya di dalam string. Seperti misalnya Anda ingin ngambil semua post, Anda lakukan seperti ini, post controller add index, yaitu adalah metodenya. Ketika misalnya Anda ingin create, Anda buat di sini post create, terus Anda buat di sini metodenya create. Nah, jika misalnya ini kita lakukan, apakah ini berhasil? Sayangnya tidak. Kenapa? Yang pertama, kita tidak mempunyai controllernya. Karena apapun ceritanya sekarang ini, dia menganggap bahwa di app HTTP controller, di sini sudah ada post controller. Sementara kita belum mempunyainya. Nah, coba dulu kita kunjungi di browser tentang post ini, apa isinya sebenarnya. Ya kan, jika misalnya saya tunjukkan, Anda tidak akan mengetahuinya. Yang dibilang di sini adalah target class post controller does not exist katanya. Yang artinya, step selanjutnya adalah membuat controllernya. Ya kan, make controller, saya akan buat sini post controller, dan kita refresh di browser, nothing is changed. You know what? Karena begini, dia sebenarnya sudah tidak lagi menggunakan string, ya. Tapi jika misalnya Anda ingin menggunakan teknik seperti ini, ada caranya, which is ketika Anda lihat di sini ada provider di dalam folder app ini pastinya masih. Di sini ada root service provider. Yang harus Anda ketahui di sini adalah jika Anda ingin menggunakan sistem root seperti yang tadi, ada yang harus Anda tambah di sini, yaitu protected namespace ke app HTTP controller. Kenapa bisa seperti itu? Hanya karena jika misalnya kita lihat pada HTTP controller, di sini ada controller yang by default dia akan menarget yang namanya namespace app HTTP controller. Nah, kenapa kita buat di seperti ini? Agar supaya dia mengetahui bahwa apa yang ada di dalam web.php adalah namespace-nya ke sana. Sehingga jika misalnya kita refresh sekarang di browser, harusnya dia sudah berhasil. Nah, ini sebenarnya sudah berhasil, cuman Anda akan dilihatkan dengan error baru, yaitu biasalah, indeks tidak ditemukan di tabel post controller. Oke. Nah, cuman sekarang tugas kita adalah pergi dulu ke post controller, buat metode baru di sini, public function index. Kita akan return di sini dulu misalnya fetch all the posts, misalnya seperti itulah, ya kan? Nah, kita refresh di browser, harusnya sekarang sudah berhasil fetch all the posts. Artinya Anda sudah bisa menggunakannya sekarang. Namun, ini akan memperlambat kerja Anda. Kenapa seperti itu? Coba kita lihat pada web.php. Misalnya saya ingin pergi ke post controller, bagaimana caranya? Oh, saya bisa pergi ke app HTTP, terus di sini saya buat post controller. Itu stepnya yang pertama. Yang kedua, mungkin Anda sering menggunakan yang namanya command P atau command palette yang bisa Anda cari itu langsung filenya. Post controller. Dan mungkin ada tips untuk Anda jika misalnya Anda bertanya kenapa kita buat di sini camel case. Semuanya sebenarnya bukan camel case, dia huruf besar pertamanya dan controllernya huruf besar juga. Dan lainnya tidak. Nah, jadi ketika misalnya Anda buat lagi command P, terus Anda buat di sini P, C, maka dia akan langsung menarget yang mana huruf besar duluan. Ya, jika Anda di sini dia membesarkan P, ditebalkan, C juga ditebalkan. Nah, contohnya lagi ketika misalnya kita ingin pergi ke prevent request during maintenance, ini akan bisa kita singkat dengan PRDM. Coba kita ketik PRDM, maka dia akan langsung pergi ke sana. Itu kenapa disarankan kita menggunakan yang namanya sistem camel case seperti ini. Hanya karena dia kelas, dia didahulukan dengan huruf besar. Itu yang kedua. Bagaimana jika misalnya saya ingin langsung dari sini, tinggal tekan command, terus klik, langsung pergi dia ke filenya. Nah, ini yang menjadi masalah kenapa Laravel menggunakan yang namanya sistem langsung masukkan namespace-nya tepat di dalam web.php ini. Ya, nanti mungkin Anda bertanya, terus nanti ini akan banyak dong? Iya, nggak apa-apa, cuman kerja Anda percayalah pasti akan lebih cepat daripada tidak sama sekali. Ya. Nah, coba dulu yang di root service provider kita akan balikkan seperti biasa, sehingga jika kita refresh di browser, errornya akan kembali seperti semula. Target class post controller does not exist. Alright. Kita kembali di sini. Bagaimana cara menggunakannya? Mungkin juga saya sudah pernah mengajarkan kepada di seri-seri saya sebelumnya, yaitu adalah menggunakan array di sini. Terus Anda buat sini post controller, dan ketika misalnya kita buat sini kelas, ya kan, kita akan bawa ini kelas, terus kita masukkan index di sini. Oke, kita akan kerja dengan index saja dulu. Refresh di browser,
tidak ada yang terjadi apa-apa. What happened? Kan gitu. Mungkin Anda bertanya di sini, kenapa hasilnya tetap sama sementara kita sudah membuat di sini post controller? Hanya karena apapun ceritanya, dia tidak mengenal siapa sebenarnya namespace-nya. Ya, jika kita lihat pada post controller yang ada di app HTTP control post controller, di sini namespace-nya itu adalah app HTTP controllers. Yang artinya sebenarnya jika kita ingin menggunakannya, kita bisa copy yang ada di sini dan kita paste di sini. Maka harusnya jika kita refresh di browser, kita sudah berhasil. Nah, cuman kan seperti ini sangat tidak saya rekomendasikan hanya karena Anda bisa membuat di sini use di sini, terus masukkan post controller di sini. Alright, refresh di browser, hasilnya sama saja. Nah, cuman karena saya menggunakan Visual Studio Code, makanya saya sangat merekomendasikan Anda menggunakan itu. Anda bisa ketikkan di sini post controller, maka jika Anda lihat suddenly semua sudah ada di sini. Nah, itu terjadinya karena apa? Mungkin saja karena saya menginstal di sini yang namanya PHP IntelliPeasants, ya. Coba kita lihat. Ini dia. Jika Anda belum, silahkan install ya. Oke, dia bisa juga deteksi error by the way. Nah, sini saya buat post controller, saya buat sini enter, maka dia akan langsung masuk di atas sini. Makanya jika Anda pernah menonton tutorial saya tidak lagi import kelas di atas, tapi saya tunjukkan bahwa saya import. Kira-kira seperti itulah. Alright, refresh. Same thing. Seandainya saya ingin pergi ke post controller, saya tidak perlu lagi pergi ke sini, terus browse, tak perlu lagi ketik command P, terus saya ketik sini PC, tidak perlu lagi. Memang bisa, tapi sekarang sudah bisa dengan cara command klik, command klik. Very cool, right? Nah, oleh karena itu sekarang makanya mereka fokus ke sini. Nah, sekarang apa yang kita bahas adalah bagaimana seandainya jika kita ingin membuat root untuk CRUD misalnya. Apa CRUD adalah? Create, read, update, and delete, ya kan? Nah, inilah CRUD. Basic system ini pasti ada pada master project Anda pada modulnya. Oke. Nah, sekarang ketika misalnya Anda ingin get, inilah yang Anda lakukan. Ketika misalnya ingin create, apa yang Anda lakukan adalah membuat di sini method create. Tapi di sini untuk method rootnya itu tidak get melainkan adalah post. Bisa seperti ini, sama, bisa. Asal mereka beda type untuk metodenya. Kemudian ketika misalnya Anda ingin create, ya kan pasti Anda buat di sini post create. Anda buat di sini get. Terus Anda buat create, di sini store. Ya kan? Nah, kemudian Anda ingin yang namanya edit dan update. Maka Anda buat di sini identifiernya yang pertama kali adalah post, terus di sini adalah edit. Dan kemudian di sini adalah put atau patch ketika misalnya Anda ingin mengupdate. Nah, di sini kemudian Anda buat itu update. Dan di sini harusnya pastinya seperti ini juga ya. Kemudian satu lagi adalah delete. Maka Anda buat di sini delete. Dan di sini Anda bisa buat delete misalnya. Kemudian bisa Anda buat di sini destroy. Nah, oke. Untuk simple case, ketika misalnya Anda ingin membuat CRUD, inilah yang Anda lakukan. Create, read, update, delete. Kemudian Anda mempunyai name di sini. Post index. Sini post create dan seterusnya. Inilah yang Anda lakukan. Bisa disimpelkan? Bisa sebenarnya. Anda buat di sini group dia ya. Root group function, terus Anda buat di sini seperti itu. Terus Anda bisa masukkan ini ke dalam sini. Post. Banyak sekali post di sini. URI-nya banyak kali. Maka oleh karena itu Anda bisa simpelkan dengan cara buat di sini prefix. Post. Anda bisa hilangkan sekarang. Ini, dan ini. Jika kita lihat di artisan root list, nah mungkin Anda akan melihat di sini bahwa sebenarnya mereka sama saja. URI-nya tetap post. Kita kunjungi di browser, sama saja, tidak ada perbedaan di sini. Nah, cuman lagi di sini Anda sudah menghemat satu kata yang berulang-ulang. Tapi jika kita perhatikan ada juga yang berulang di sini, yaitu adalah name root-nya. Ini bisa sebenarnya kita simpelkan lagi. Saya akan hapus ini. Dan kita akan artisan root list lagi di terminal. Dan jika Anda lihat di sini name-nya itu index, store, create, edit, and update. Which is ini sebenarnya tidak bisa kita lakukan. Anggap ketika misalnya Anda punya satu lagi modul untuk users. Masa seperti ini namanya, index lagi. Akan bentrok pastinya. Dia tidak kenal bahwa sebenarnya ini post index, post store, post create, post edit. Nah, oleh karena itu di dalam grup tadi kita bisa menambahkan lagi yang namanya name di sini. Nah, jadi kita buat di sini untuk name-nya itu prefixnya post. Kita buat artisan root list lagi. Sekarang sudah ada postnya. Namun mereka bersatu, tidak ada spread-nya seperti misalnya dot tadi. Nah, oleh karena itu kita bisa kasih dot di sini.
Atau Anda bisa dot kasih di sini satu persatu, tapi di sini harusnya, bukan di sini. Karena di sini akan berulang, di sini cuma 1 kali. Sekarang kita tes lagi, maka Anda sudah mempunyai root seperti yang Anda inginkan sebelumnya. Which is very very cool. Bagaimana dengan middleware? Alright, sekarang kita bahas middleware di sini. Middleware kita akan buat di sini misalnya out. Jadi ketika misalnya user belum melakukan autentikasi, maka dia tidak akan bisa mengunjungi post ini, kan gitu. Maka coba kita buat di sini artisan root list. Maka jika Anda lihat sekarang sudah berbeda. Ada di sini yang namanya out. Yang tadinya jika misalnya ini tidak ada, maka yang Anda lihat adalah cuman seperti ini saja, web. Dan sekarang jika kita tambahi, dia seperti ini. Ada web, ada out. Pertanyaannya adalah, ketika misalnya kita lihat into index, harusnya ini kan untuk public. Nah, misalnya Anda mempunyai satu lagi, contohnya ingin show, ya kan? Maka Anda buat di sini post, terus Anda buat di sini show, ya kan? Dan di sini juga harusnya show untuk metodenya. Dan ini sifatnya kan public, bisa dilihat semua orang. Ketika misalnya memang case-nya seperti itu, anggaplah ini misalnya Anda membuat blog, ya kan? Ini kan public sifatnya. Yang untuk Anda sendiri itu adalah yang ini, create, update, dan delete. Selebihnya ini adalah public. Loh, bagaimana cara kita membuatnya itu tidak menggunakan middleware? Cara pertama mungkin Anda berpikir akan membuatnya ke atas sini. Dan Anda buat di sini pause untuk get semua post, dan di sini untuk show. Tapi terlihat bodoh sekali. Kenapa seperti itu? Kita sudah buat prefix, kita sudah buat name di sini, sehingga sekarang tugas kita adalah menambah di sini post lagi. Di sini juga tadi. Itu yang tidak kita mau. Yang kita mau kita tetap berada di sini. Kita ingin mendapatkan prefix dan juga name-nya. Bagaimana caranya? Anda bisa buat di sini without middleware. Yang namanya out. Kemudian kita buat lagi di sini without middleware out. Nah, sekarang coba kita cek di terminal kembali, artisan root list. Maka untuk index, Anda bisa melihat di sini dia hanya web, tidak ada out di sini. Nah, by the way, di sini tidak ada show ya. Kenapa tidak ada show di sini? Post controller show. Ya, dia bersatu sama yang ini. Harusnya kita buat di sini edit ya. Untuk apa? Untuk editnya bersatu sama show-nya. Sehingga kita bisa buat artisan root list lagi. Maka harusnya di sini sudah ada show. Ya, ini dia. Dan jika Anda lihat di sini, show juga mempunyai web aja, tidak ada out-nya. Sama seperti yang index ini. Tapi jika misalnya kita lihat untuk create atau store, di sini ada web, di sini ada out. Yang artinya kita tidak bisa mengunjungi post create ketika misalnya Anda tidak melakukan autentikasi. Coba kita pergi ke Safari tadi, terus kita buat sini create. Nah, di sini katanya malah show does not exist katanya. Kenapa seperti itu? Nah, ini sangat penting jika Anda tidak tahu. Create ini akan dianggap identifier dari post tersebut. Jika kita perhatikan root kita yang ada tadi, di sini ada create. Sementara di atas sini jika Anda lihat ada identifier lah bisa dibilang, atau wildcard. Jadi apapun nanti di bawah post ini atau di bawah ini akan dianggap wildcard sama Laravel. Ya kan? Maka oleh karena itu satu-satunya jalan adalah kita akan buat dia di bawah create. Jadi sehingga sekarang ini sifatnya kan statis, ini sifatnya dinamis yang bisa berganti-ganti. Identifier entah itu Slack, entah itu ID, whatever lah. Namun sekarang kita sudah memperkenalkan bahwa create ini adalah URI yang kita tentukan, bukanlah wildcard. Oke, ini adalah wildcard, ini adalah URI. Sekarang kita refresh di browser. Harusnya sekarang root login not defined katanya. Nah, kenapa seperti itu? Hanya karena itu terjadi jika misalnya kita perhatikan pada app, di sini ada yang namanya middleware harusnya. Pada HTTP, middleware di sini ada yang namanya redirect if authenticated. Ini ketika misalnya dia authenticated. Tapi ketika misalnya dia tidak authenticated, apa yang terjadi? Jika kita lihat authenticate, maka dia akan pergi ke root login. Inilah ketika misalnya dia tidak melakukan autentikasi. Oleh karena itu, sekarang sudah berhasil harusnya untuk create. Dia tetap menggunakan middleware app. Namun, jika misalnya kita buat di sini ABC, jika Anda lihat dia bisa dikunjungi sebenarnya. Hanya karena di sini show method tidak ada, maka dia fail. Maka coba kita buat dulu show method ini pada post controller tadi. Kita buat di sini public function show. Di sini kita accept postnya. Terus kita buat di sini return post. Refresh di browser, maka di sini ABC. Whatever kita type di sini, misalnya A B C D X Y Z misalnya, harusnya bisa di sini. Namun untuk create dia akan tetap bisa hanya karena kita sudah menentukannya dan dia require authentication. Oke, itu saja. Simple, tapi ini sangat penting untuk diajarkan karena ini sangat membingungkan jika misalnya Anda tidak mengetahuinya. Next,
ketika misalnya kita perhatikan pada web.php tadi, banyak sekali ya. Bisa nggak kita persimpel? Bisa dong. Bagaimana caranya? Coba dulu ini kita komen dan kita refresh di terminal untuk artisan rootless lagi. Maka di sini tidak ada rootnya lagi. By the way, di sini Anda melihat API user itu yang ada di API. Coba dulu kita pergi ke API.php, kita hilangkan dulu ini karena ini tidak berguna jika misalnya tidak menggunakan API. Ya, leave seperti ini saja. Oke, kita artisan rootless lagi, maka tidak ada root kita. Your application doesn't have any root matching. Oke, ketika misalnya kita uncomment, harusnya muncul dia. Oke, tapi ingat kita hanya perlu di sini membuat CRUD. Ya, kita ujungnya di sini CRUD dulu ujungnya. Maka coba dulu komen dan saya akan buat di sini root resource. Nanti akan saya jelaskan, cuman untuk sekarang Anda bisa buat di sini URI-nya apa? Post. Ya, jika Anda buat di sini post, dia akan langsung menganggap prefix-nya post, name-nya juga, name prefix-nya juga post. Terus kita masukkan di sini itu adalah controller-nya, class, seperti itu saja. And watch what happen. Ketika misalnya ini kita lakukan di terminal kembali artisan root list, harusnya muncul di sini. Oh, by the way, di sini coba dulu kita buat di sini root list, tapi kita buat di sini compact. Ya, kenapa compact? Biar supaya dia menunjukkan yang penting saja. Seperti metode URI dan action. Anda bisa mempelajari itu pada root list. Anda buat sini health root list. Maka jika Anda di sini ada compact, ada JSON, ada column. Jadi ketika misalnya saya buat seperti ini, artisan root list, saya ingin hanya melihat yang namanya kolom name saja. Coba kita buat sini columns, terus di sini kita buat misalnya array name. Name tidak ditemukan. Coba dulu kita buat di sini name. Maka muncul name saja. Nah, ketika misalnya ingin melihat metodenya, Anda bisa buat sini method. Harusnya dia muncul sama method. Saya salah tadi, saya pikir menggunakan array ya. Nah, ketika misalnya Anda ingin yang penting saja tanpa name-nya, Anda bisa buat compact harusnya. Seperti ini. Oke, klik seperti itulah. Ya. Nah, ini yang kita butuhkan sebenarnya. Yang tadi kita buat adalah index, store, create, show, update, destroy, and edit. Nah, sekarang coba kita buat seperti ini. Saya akan buat di sini kolom lagi. Saya akan tunjukkan kepada Anda yang pertama name dan middleware. Karena ini yang paling penting. Semua kena middleware out. Kenapa seperti itu? Hanya karena jika kita misalnya lihat Visual Studio Code kembali, kita letak dia tepat di prefix kita yang ini atau group middleware kita yang ini. Oh, by the way, sebenarnya jika Anda tidak tahu, post ini adalah prefix-nya. Name juga di prefix sama resource ini. Sehingga ketika misalnya ini kita hilangkan, harusnya the same thing yang kita dapatkan. Root list, compact. Maka jika Anda lihat kita mendapatkan hal yang sama. Post, dan jika misalnya kita ingin melihat name-nya, di sini akan juga post dianya. Alright, dan sekarang harusnya Anda sudah mendapat jawaban baru kenapa kita membuat root ini dengan resource. Karena yang kita buat tadi itu pun sebenarnya resource. Hanya saja sekarang permasalahannya adalah bagaimana ketika misalnya kita ingin membuat exception di sini. Nah, contohnya seperti ini. Kita buat middleware di sini. Sementara kita tidak ada without middleware di sini. Saya belum tahu apakah ada cara untuk membuat without middleware di resource ini. Namun yang saya temukan yang paling mantap adalah langsung pergi ke controllernya dan membuat konstruktor untuk mengenalkan yang mana butuh middleware, yang mana tidak butuh middleware. Coba ini saya hapus sehingga sekarang root kita clean seperti yang Anda lihat sekarang. Oke, kita pergi ke post controller. Nah, tadi kan saya bilang sekarang ini kita tidak mempunyai apa-apa lagi untuk rootnya. Jika ada web semuanya. Oke, tapi sekarang seandainya kita buat konstruktor di sini. Konstruktor ini adalah yang pertama di 7 kelas itu ya. Public function construct. Dan di sini kita tengahkan dia. Apa yang kita tengahkan adalah this middleware out misalnya. Kita cek lagi. Maka di sini jika Anda lihat dia sudah ada out. Bagaimana cara memberi exception-nya? Kita ingin except yang namanya show dan juga index. Alright, coba kita langsung buat di sini except index and show. Kita cek sekali lagi. Maka jika Anda lihat index tidak ada out, show tidak ada out. Anda bisa melakukan di sini array. Tidak ada ya, perbedaannya sama yang tadi. Bisa juga seperti ini.
Sometimes seperti ini akan sangat membingungkan ketika misalnya Anda tidak familiar dengan yang namanya three dots, ya. Karena apapun ceritanya, jika misalnya Anda mengerti seperti ini, harusnya Anda sudah familiar dengan ini. Cuman yang biasanya itu seperti ini, ya. Makanya dibuat di sini option dianya, ya. Kenapa seperti itu? Ya seperti ini ya. Saya akan menjelaskan kepada Anda sedikit tentang function di PHP, ya. Function sum misalnya x plus y. Nah di sini misal ini anggap dulu kode yang lain, entah itu bahasa apa nggak tahu ya. Cuman JavaScript pasti bisa. Nah seandainya sekarang di sini x y, ya kita buat di PHP aja lagi. Dan Anda pasti nanti menggunakannya di sini return x plus y. Misalnya seperti itulah ya kan. Nah bagaimana cara Anda menggunakannya adalah sum, ya kan, 1 plus 5, yaitu hasilnya adalah 6, ya kan. Nah cuman permasalahannya adalah bagaimana ketika misalnya kita ingin membuat di sini lagi dan lagi. Ya, misalnya seperti ini. Saya ingin tambah 2 misalnya. Harusnya hasilnya di sini 8. Apakah ini bisa dieksekusi? Tidak. Karena di sini hanya menerima parameter 2 saja, x dan y. Bagaimana cara memfungsikannya? Adalah dengan cara kita buat dot seperti ini. Option misalnya, atau numbers misalnya, seperti itulah. Kemudian Anda bisa loop di sini dia. Terus Anda bisa melakukan seperti ini. Nah kira-kira yang tadi kita lihat itu kenapa bisa array, kenapa bisa apa? Itu hanya karena dia buat seperti itu. How many thing kita masukkan di sini untuk metodenya? Pasti bisa. Nah cuman permasalahan di sini apa? Index dan apa show ini? Dia akan melihat metode Anda di sini. Index, show. Very cool, right? Jadi ketika misalnya kita mempunyai resource, coba dulu ini kita hapus dulu controllernya. Anda buat misalnya satu controller, artisan make controller dengan resource. Pause controller. Kita pesin R. Maka dia akan membuat satu resource untuk kita, pause controller. Ya, semua akan dibuat nama kita di sini. Oke. Nah, sekarang coba dulu kita masukkan di sini public function construct tadi. Dan kita katakan di sini this middleware. Apa middleware-nya? Itu adalah out, kecuali kita masukkan index dan show. Oke. Dan really, ini hanya melihat metode Anda. Oke, itu saja sih sepertinya untuk root. Cuman lagi sekarang Anda sudah mengetahui bahwa sebenarnya ketika misalnya Anda butuh user controller, apalagi misalnya ke subject controller, Anda tinggal menggunakan resource. Watch what happen. Ketika misalnya saya buat di sini, artisan make controller lagi. Make controller, kita buat user controller. Kita buat lagi di sini satu lagi, yaitu adalah untuk misalnya subject controller. Maka sekarang kita bisa pergi ke sini dan Anda buat di sini users. Satu lagi Anda buat di sini subjects. Dan Anda buat di sini subject controller, Anda buat di sini user controller. Sekarang jika misalnya kita buat artisan root list, jangan lupa compact di sini, maka Anda sudah mempunyai semuanya. Nah, pertanyaannya bagaimana seandainya kita ingin menjadikan Laravel sebagai API? Apakah kita butuh create? Apakah kita butuh edit? Nah, it's not. Kita hanya membutuhkan di sini action saja. Contohnya seperti ini. Kita pergi ke user controller. Di sini ada index. Kita butuh, kita nggak butuh index. Jadi kita hapus. Kita butuh store. Kita butuh. Kita butuh show. Kita butuh edit. No, it's not. Kita tidak butuh edit untuk view. Karena di sini yang kita butuhkan hanya action saja. Kita ingin target mereka melalui misalnya front end application seperti Vue ataupun React, ya kan? Nah, oleh karena itu yang di sini harusnya bukan resource lagi. Nah, tapi apa? Itu adalah API resource. Sekarang coba kita cek sekali lagi. Untuk user ya, terkhusus untuk user harusnya kita bisa buat di sini untuk name, ya, name-nya itu adalah users. Maka yang muncul users saja seperti ini. Dan jika Anda lihat dia cuma mempunyai 5 saja. Get all, store, show, and this is update, destroy. Ya. Jadi yang kita punya hanyalah untuk klien saja. Jadi tidak ada Laravel Blade di sini istilahnya. Jadi jika Anda ingin menjadikan controller tersebut hanya sebagai API saja, maka yang bisa Anda lakukan adalah membuat API resource. Selebihnya Anda bisa menggunakan resource. Sebenarnya yang banyak yang harus kita bahas di sini, cuman ya waktu kita sudah hampir mau habis sepertinya. Ya, jadi ada yang namanya root domain lagi ya. Ketika misalnya Anda tidak tahu, ada root domain, ada root redirect lagi yang namanya. Jadi ketika misalnya Anda ingin redirect satu dari post misalnya ke page lain, ya, contohnya seperti ini. Jika misalnya kita buat di sini lagi seperti yang tadi, Anda di sini akan melihat pop up
Yang pertama URI dan yang kedua adalah destination-nya. Dan clean statusnya juga ada di sini. By default dia akan masukkan 302 yaitu redirection. Nah, dari mana ke mana? Yang pertama dari post ke artikel, misalnya seperti itulah. Nah, coba dulu pada post controller ini kita kasih dulu index ini misalnya fetch all the post seperti yang tadi. Refresh di browser. Oops, undefined option. Oke, coba dulu. Di sini ada root domain. Coba dulu hilangkan root domain dulu. Refresh. Maka bisa. Pertanyaannya, kan kita sudah redirect tadi di sini. Kenapa dia masih ke fetch all the posts? Harusnya dia pergi ke redirect, alright? Nah, itu terjadinya karena kita meletakkannya di atas. Jika misalnya kita letakkan di bawah resource ini, maka harusnya sekarang jika kita refresh, dia akan pergi ke artikel. Maka dia akan menganggap bahwa Anda mempunyai artikel URI artikel dan itu menampilkan apapun yang Anda inginkan. Contohnya seperti ini. Root get articles dan ya coba dulu saya akan membuat di sini dulu basic aja ya. Kita akan buat sini hello from article. Oh ya, by the way saya akan menggunakan di sini yang namanya teknik PHP 7,4. Jika misalnya tidak bisa, Anda bisa menggunakan function seperti yang Anda lihat di return view yang ada di pertama kali Anda install ya. Refresh, maka harus ada hello from article. Which is very cool. Oke, that's it for this lesson. Mudah-mudahan ini sangat berarti untuk Anda karena apapun ceritanya banyak yang bingung di sini ya untuk masalah root aja. Alright, see you.